Terima kasih Mbak atau Ibu Hannah ya untuk pengantar yang singkat dan baik itu ya. Selamat malam saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan juga ya. Di sini ada juga beberapa rekan yang sering berinteraksi di sosial media melalui Facebook. Ini ada Pak Oswald ya, Ibu Elvina, Pak Janto dan lain-lain, dan Mas Nanang juga ada ini. Mas Nanang dan Mas Antonius Puspo ya. Ini bisa jadi reuni juga ini. Juga Bung Aswin Simatupang. Oke. Ini adalah kelas kita yang pertama ya. Dalam 4 kelas sebagaimana tadi dikatakan oleh saudari moderator, kita akan membicarakan 4 aliran utama filsafat yang sangat berpengaruh dalam tradisi filsafat barat modern ya, yakni rasionalisme dengan tokohnya René Descartes, lalu nanti empirisme dengan tokohnya David Hume, lalu ada kritisisme dengan tokohnya Immanuel Kant, dan juga yang terakhir nanti idealisme Hegel ya. Ini adalah 4 filsuf besar yang sangat berpengaruh ya. Kalau dalam fakultas-fakultas filsafat misalnya di Eropa ini membutuhkan 1 semester itu untuk belajar seorang filsuf ya, tetapi kita ini tidak ingin kita menjadi ahli juga ya. Kita katakanlah tahu kira-kira garis besar pemikiran para filsuf itu sehingga bisa mengenal dan syukur-syukur kalau tertarik mendalaminya. Nah, saya ada dalam 4 kali kuliah ini saya menulis paper ya. Untuk Descartes ini saya juga ada paper saya tulis. Saya tidak tahu apakah panitia sudah mengirimkan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Saya ada menulis sekitar 30 halaman ya. Uraian mengenai pemikiran Descartes itu bisa dikatakan Descartes itu di masyarakat kita ya dikenal ya, tetapi belum ada tulisan atau tulisan yang cukup panjang menguraikan inti pemikiran Descartes ya. Kalau saya tidak salah mungkin tulisan yang saya bikin itulah tulisan terpanjang yang pernah ditulis dalam bahasa Indonesia mengenai Descartes gitu ya. Jadi itu juga memperlihatkan betapa masyarakat kita ini sebenarnya belum cukup akrab dengan filsafat ya, sehingga seorang tokoh seperti Descartes pun itu belum ditulis dalam bahasa Indonesia dengan cukup elaboratif untuk menguraikan filsafatnya ya. Jadi semoga nanti dengan kuliah kita malam ini kita bisa semakin mengenal René Descartes. Nah, saya akan menyampaikan PowerPoint juga untuk presentasi saya, dan apa yang saya tuliskan dalam PowerPoint itu praktis merupakan ringkasan dari apa yang telah saya tuliskan dalam paper yang mungkin sudah ada di Anda sekalian sekarang ya. Jadi inti paper itu saya uraikan atau saya ringkaskan dalam PowerPoint yang akan saya sharing sekarang ya. Nah, saya akan mulai dengan uraian mengenai Descartes itu. Saya akan sekarang menyampaikannya. Oke. Nah, apakah Anda sudah bisa melihat sekarang? Sudah ya? Sudah, Bang. Oke. Sudah bisa. Ya. Saya full screen ya. Nah, ini tokoh kita malam hari ini yang akan kita pelajari pemikirannya ya. Dari Perancis.
dan hidup persis pada menjelang atau pada masa transisi antara abad pertengahan dan abad modern ya, dengan semboyan yang sangat terkenal itu cogito ergo sum ya. Aku berpikir maka aku ada gitu ya. Ini sedikit sebagai perkenalan saja. Dia lahir pada tahun 1596 ya di Descartes ya. Abad pertengahan itu biasanya dihitung mulai tahun 400 Masehi sampai 1500 Masehi ya. Abad pertengahan itu. Ketika pemikiran waktu itu masih sangat ditentukan oleh pemikiran teologi atau gereja ya. Nah, Descartes itu memang jadi sungguh-sungguh katakanlah menutup abad pertengahan dan memulai abad modern ketika kemudian otoritas gereja dikritik dan para intelektual melepaskan diri dari otoritas gereja dan beralih kepada otoritas akal budi gitu ya. Jadi kalau pada abad pertengahan itu segala sesuatu ditentukan oleh gereja. Kita ingat misalnya dengan Galileo Galilei yang menyampaikan ajaran heliosentrisme, kemudian dihukum oleh gereja, dikenakan tahanan rumah karena dianggap ajarannya itu bertentangan dengan ajaran resmi gereja pada saat itu yang menganut geosentrisme bahwa bumi pusat alam semesta ya. Nah, Descartes itu berasal dari keluarga bangsawan ya. Dia belajar di sekolah yang dikelola oleh kaum Jesuit ini. Jadi seperti sekolah tinggi filsafat Driarkara pada zaman itu ya. Descartes selalu memuji sekolah itu ya, sekalipun dia kecewa terhadap ajaran guru-gurunya, buku-buku yang diajarkan dan para pemikiran atau para filsuf yang diajarkan, tapi dia selalu mengingat sekolah itu sebagai sekolah yang terbaik di Eropa pada zamannya. Yang diajarkan di sana adalah kurikulum yang sangat ketat ya, logika Aristoteles, metafisika, fisika, etika ya, dan itu disampaikan dalam tradisi skolastisisme. Skolastisisme itu mengacu kepada sebuah metode atau cara berfilsafat yang sangat ketat ya. Contoh skolastisisme itu adalah filsuf Thomas Aquinas ya, yang berfilsafat dengan sangat argumentatif ya, uraiannya itu sangat logis dan rasional. Jadi, tapi sekalipun itu sekolah yang terbaik di Eropa pada zaman itu, tidak lama itu Descartes kemudian menolak ajaran guru-gurunya ya. Lalu dia sudah mulai kecewa terhadap semua pelajaran yang diterimanya ya. Lalu dia memutuskan untuk belajar ilmu hukum ya di Universitas Poitiers ya. Setelah itu dia mengundurkan diri dari dunia ilmu pengetahuan ya, lalu menekuni berbagai kegiatan yang tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi karena dia kecewa kepada sekolah, bukan kepada mutu sekolahnya ya, tetapi kepada pengetahuan yang diajarkan baik melalui guru-guru atau melalui buku-buku ya, lalu dia mengundurkan diri dari dunia ilmu pengetahuan dan kemudian dia menekuni berbagai kegiatan ya, menjadi tentara di Belanda dan Jerman. Mungkin pada saat itu masih cukup gampang untuk menjadi tentara di negara orang ya, berbeda dengan sekarang ya. Lalu juga melakukan berbagai macam perjalanan ya, mengunjungi pengadilan, bergaul dengan macam-macam orang. Jadi karena dia ingin mencari kepastian, mencari kebenaran yang pasti, maka dia melepaskan diri dari semua otoritas yang bisa mempengaruhi dia. Ya. Lalu dia ingin dengan caranya sendiri mencari kebenaran yang dia inginkan. Ya. Dia selalu mencari kehidupan yang tenang agar dia dapat sepenuhnya mencurahkan perhatiannya kepada proyek intelektualnya. Ya. Jadi sekalipun dia menjadi tentara, gitu ya, dia tetap juga mengerjakan
proyek-proyek filosofisnya atau pemikiran-pemikirannya mengenai matematika ya atau mekanika dan lain-lain ya. Perlu diingat bahwa Descartes itu tidak langsung terkenal sebagai ahli filsafat pada zamannya. Saya pikir dalam paper yang saya tulis itu saya ceritakan sedikit bahwa Descartes itu lebih dulu dikenal sebagai ahli matematika. Lalu kemudian dia juga dikenal sebagai ahli fisiologi gitu ya, mengenai anatomi makhluk hidup gitu ya. Belakangan dia baru dikenal sebagai tokoh filsafat bersamaan dengan munculnya Immanuel Kant di Jerman yang berbicara mengenai syarat-syarat pengetahuan manusia ya. Jadi reputasi Immanuel Kant itu reputasi René Descartes itu tidak langsung terkenal karena filsafat ya. Nah, jadi dia selalu ingin hidup tenang dan bebas ya. Yang menarik kalau kita baca biografinya itu dia selalu tinggal di alamat yang dirahasiakan ya. Jadi dia tetap berkorespondensi dengan intelektual-intelektual yang ternama pada zamannya, termasuk dalam bidang matematika ya, surat menyurat ya. Dulu kan belum ada alat elektronik ya. Jadi surat menyurat, tapi yang menarik itu Descartes itu tidak pernah memberikan alamat rumahnya kepada teman korespondensinya. Dia selalu memberikan alamat orang lain, teman yang lain. Lalu nanti kalau ada surat datang kepada dia, maka dia mengambil surat itu dari alamat temannya itu, gitu. Sehingga mungkin dia tidak ingin diganggu, gitu ya. Tidak pernah menikah, ya. Jadi, tetapi yang menarik adalah tampaknya Descartes itu hanya tertib dalam berpikir, ya. Hanya tertib dalam berpikir, rupanya dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari juga dia kurang tertib, gitu ya. Dia punya anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, dari seorang perempuan pembantu rumah tangga, teman yang nginap di rumah temannya. Jadi Descartes itu pernah nginap di rumah temannya, lalu dia rupanya jatuh cinta atau bagaimana dengan PRT, pembantu rumah tangga di situ ya. Pada zaman itu katanya struktur sosial masyarakat Belanda itu kurang lebih sama dengan struktur sosial masyarakat kita sekarang tampaknya. Dulu itu katanya di Belanda banyak perempuan-perempuan muda pergi menjadi pembantu rumah tangga ke rumah orang-orang ya, dan sering para perempuan muda ini yang tidak sekolah itu kemudian diperlakukan dengan tidak baik oleh majikannya ya. Jadi kurang lebih sama seperti kita sekarang, di mana banyak juga PRT diperlakukan dengan tidak baik ya. Descartes itu tidur 10 jam setiap malam katanya, dan dalam tidur itu dia sering merenungkan tema-tema yang menjadi pusat perhatiannya. Dia juga seorang Katolik yang taat ya, dan meninggal sebagai Katolik gitu ya. Nah, dia tinggal di Belanda. Itu di Belanda itu dari dulu sudah terkenal sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan ya. Kita ingat bahkan Benedict Spinoza pun itu lari ke Belanda ketika dia diekskomunikasi dari oleh komunitas Yahudi ya. Lalu dia lari ke Belanda karena dia filsafatnya dianggap itu sejenis ateisme gitu ya. Jadi Belanda dari dulu telah menjadi negara yang memberikan kebebasan bagi banyak orang yang tidak puas di negara masing-masing. Lalu pada tahun 1649 dia berangkat ke Swedia atas undangan Ratu Kristina ya. Ratu Kristina itu seorang pintar yang mengundang berbagai orang pintar pada zamannya ke Swedia untuk mengajarinya filsafat dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi itu adalah ratu yang hebat pada zamannya katanya. Tetapi di Swedia itu Descartes itu tidak pekerjaannya itu tidak happy ya, karena pada zaman itu katanya terjadi musim dingin yang sangat berat, itu bahkan 100 tahun terakhir itu, ini pada
tahun 1650. Jadi itulah musim dingin yang paling berat pada 100 tahun terakhir di Swedia ya. Sementara itu sang ratu tetap mewajibkan dia untuk mengajari tetap mewajibkan Descartes untuk mengajarinya pagi-pagi pukul 5 gitu. Jadi dia harus bangun pagi mengajari ratu itu filsafat gitu ya. Rupanya ratu itu memiliki nafsu filosofis yang sangat besar sehingga pukul 5 sudah harus belajar filsafat gitu ya. Lalu Descartes itu terserang pneumonia pada Januari 1650 ya. Descartes sendiri mulai sekolah itu telah diberi keistimewaan oleh guru-gurunya untuk bangun agak siang karena kesehatannya kurang baik, lalu dia bangun agak siang, lalu itu dimanfaatkan oleh dia untuk berpikir-pikir. Dan sementara di Swedia itu dia harus dipaksa bangun pagi gitu ya. Lalu dia meninggal setahun beberapa ya hampir setahun ya. Tidak lama kemudian dia meninggal. Rupanya kekuasaan itu atau penguasa itu tidak cukup bersahabat dengan filsuf ya. Sampai sekarang juga itu terjadi ya. Walaupun jenis ketidakpersahabatan mereka itu berbeda-beda ya. Lalu tulang belulangnya dipindahkan ke Perancis dan sekarang berada di Paris. Nah, ini karya-karyanya. Di sini kita melihat bahwa ada karya mengenai kompendium musikae gitu, musik gitu ya. Ada juga karya mengenai mekanika dan fisiologi itu ya, misalnya nomor 3 itu. Tetapi yang kemudian lebih banyak itu memang mengenai karya-karya yang berkaitan dengan filsafat ya, dengan metode berpikir gitu ya, rules for the direction of the mind gitu ya, diskursus tentang metode gitu. Tapi nomor 8 misalnya itu mengenai human body gitu ya, jadi mengenai anatomi fisiologi manusia ya. Nomor 3 juga mengenai mekanika, dan itu sengaja tidak diterbitkan pada saat itu karena dia takut atau dia tidak mau mengecewakan gereja setelah dia mendengar bahwa Galileo dihukum oleh gereja dengan bukunya yang tadi atau pemikiran yang tadi kita singgungnya. Jadi dia menulis banyak ya, termasuk mengenai optik ya, mengenai meteorologi, mengenai geometri. Sampai sekarang kita masih kenal misalnya dengan koordinat kartesian gitu ya. Jadi dia berpengaruh tidak hanya dalam filsafat tapi juga dalam matematika gitu ya. Koordinat kartesian itu salah satu warisan dia ya. Oke. Nah, dia disebut dengan bapak filsafat modern. Jadi mengapa disebut demikian? Paling tidak ada 2 alasan ya. Pertama, dia membangun filsafat atau sebuah sistem filsafat di atas dasar yang sama sekali baru, yakni dasar itu adalah fondasi itu adalah subjektivitas atau kesadaran diri gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana persisnya dia melakukan itu ya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa dengan fondasi subjektivitas atau kesadaran diri itu, ia memutuskan hubungan dengan tradisi filsafat abad pertengahan yang bersifat teologis gitu ya. Jadi abad pertengahan itu disebut dengan teosentrisme ya, pemikiran yang berpusat pada Tuhan gitu ya. Dia juga menolak otoritas tradisi ya, menolak gagasan para filsuf sebelumnya, menolak ajaran-ajaran gurunya sendiri ya, dan dia membangun filsafat yang tidak bertolak dari apapun kecuali rasionnya sendiri. Jadi di sini kita lihat patahan ya atau permulaan baru yang dilakukan oleh Descartes dengan filsafatnya ya. Dia menemukan atau menciptakan atau merumuskan sebuah fondasi berfilsafat yang baru yang sama sekali berbeda dari tradisi sebelumnya ya. Makanya dia disebut dengan bapak filsafat modern itu oleh Schelling. Yang menamai dia bapak filsafat modern itu adalah Schelling, filsuf idealisme Jerman. Yang kedua, prinsip dan tema dan juga metode filsafat Descartes itu mempengaruhi perkembangan filsafat Barat sesudahnya. Ya. Descartes itu mendeduksikan atau menurunkan berbagai tema
dari res cogitans itu, dari pikiran itu, dia mendeduksikan berbagai tema, misalnya mengenai eksistensi Tuhan, pengetahuan yang berpusat pada subjek, dualisme jiwa dan badan, gitu ya, refleksi diri, lalu pembedaan antara dunia mental dan dunia eksternal, dapat kesadaran dan lain-lain. Dan praktis semua tema-tema ini kemudian menjadi tema-tema utama dalam tradisi filsafat Barat ya sampai sekarang. Oleh karena itu sangat tepat memang kalau dia disebut dengan bapak filsafat modern. Ini adalah beberapa komentar ya mengenai Descartes itu. Yang menarik di sini misalnya dari Nietzsche ya, yang mengatakan bahwa roh filsafat Barat modern itu adalah ajaran Descartes, Kartesianisme. Nietzsche itu kita tahu adalah filsuf yang sangat menolak tradisi filsafat Barat hingga pada zaman dia gitu. Jadi mulai dari Plato atau Socrates sampai Nietzsche, Nietzsche menyebut filsafat Barat itu adalah filsafat yang dekaden gitu ya. Dan dia mengatakan dalam mengkritik tradisi filsafat Barat itu, maka Nietzsche mengkritik Descartes karena rohnya filsafat Barat itu menurut dia adalah rasionalisme Descartes itu, gitu ya. Makanya dia mengatakan kita semua adalah musuh Descartes, dia bilang begitu ya. Hegel juga mengagumi dan memuji Descartes karena Descartes itu dengan kesadaran diri sebagai titik tolak filsafat itu dianggap telah menemukan ya tujuan filsafat yang sesungguhnya. Oke, jadi ini kita masuk mengawali bagaimana petualangan Descartes itu untuk mencari kebenaran ya, yang nanti akan kita lihat ya. Jadi karena sistem pendidikan dia bilang buku-buku dan guru-guru mengecewakannya, mengecewakan karena guru-guru dan buku-buku itu tidak berhasil memberikan pendapat yang pasti dan benar. Mengapa? Karena dia menemukan setiap pendapat itu selalu dikritik oleh pendapat yang lain. Jadi tidak ada pendapat yang aman dari kritik ya. Pendapat Plato dikritik oleh Aristoteles ya. Pendapat Aristoteles kemudian dikritik oleh para pengikutnya ya. Jadi semua itu para pemikir zaman dulu itu saling mengkritik ya. Sehingga menurut Descartes itu ini berarti belum ada yang benar atau belum ada kebenaran yang bisa dipegang gitu ya. Oleh karena itu dia mau meninggalkan itu semua. Dia mau mencari kebenaran yang pasti ya. Maka dia meninggalkan sekolah, meninggalkan kehidupan intelektual dengan membaca buku-buku ya, karena buku-buku itu sekalipun itu ditulis oleh orang-orang pintar tetap juga dikritik oleh orang-orang lain gitu ya. Dan menurut dia tidak mungkin semua itu benar ya. Pasti kalau itu benar pasti hanya salah satu yang benar. Tapi mana yang benar kita nggak tahu karena mereka semua saling mengkritik ya. Nah, oleh karena itu dia mau membersihkan dirinya dari semua pengaruh intelektual itu, dari buku-buku ya. Lalu mau mencari kebenaran yang dia bilang mencari kebenaran dari dalam diri saya sendiri ya, atau dari buku kehidupan ya. Jadi dia mau mencari kebenaran dengan tidak bertolak dari apapun kecuali dari dirinya sendiri ya. Dia bilang dengan cara ini, dengan cara bertualang, membersihkan pikirannya ya, melepaskan pengaruh-pengaruh dari buku-buku yang dia baca, dari guru-guru yang dia dengar, maka dengan cara ini kata dia, saya berpikir bahwa saya akan jauh lebih berhasil ketimbang jika saya tidak pernah meninggalkan negara dan buku-buku saya. Jadi itu latar belakang mengapa dia meninggalkan sekolah, buku-buku dan guru-gurunya ya. Nah, ini ada 3 mimpi metode ya. Jadi ini juga menarik kenapa mimpi itu sedemikian mempengaruhi dia ya. Jadi dia mengalami mimpi ini ketika dia di Jerman sebagai tentara ya, setelah dia keluar dari ketentaraan di Belanda ya. Pertama dia diserang oleh setan-setan dan angin puting beliung.
Lalu mimpi kedua mendengar keributan mengerikan seperti serangan guntur gitu ya. Lalu mimpi ketiga itu menemukan sebuah buku puisi, dalam mimpi tentu menemukan dengan halaman terbuka yang berisikan tulisan Ode ke-7 dari Ausonius. Dalam paper saya menjelaskan siapa itu Ausonius ya. Dan di halaman buku itu dia baca tulisan jalan mana dalam kehidupan ini yang akan saya ikuti gitu ya. Jadi ini ada mimpi filosofis ini ya. Mungkin tidak banyak orang yang bermimpi seperti Descartes, itu mimpinya menjadi sangat menentukan perjalanan hidupnya, terutama dalam bidang filsafat ya. Mimpi itu membuat dia terguncang sehingga dia kemudian bersumpah akan pergi ziarah ke Loreto gitu ya, ke Italia, kalau Bunda Maria menolongnya untuk menemukan kebenaran itu ya. Oke, good. Jadi tujuan Descartes itu adalah setelah kekecewaan yang diterimanya dari bangku sekolah, kekecewaan yang ditemukannya dengan membaca buku-buku, dan kekecewaan yang diperolehnya dari guru-guru karena mereka semua tidak berhasil menemukan atau menciptakan pendapat yang kebal dari kritik yang tidak bisa diragukan lagi ya. Jadi tujuan dia adalah membangun sebuah sistem filsafat di atas fondasi yang kepastian dan kebenarannya absolut ya. Itu ya. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara guru-guru ataupun buku-buku yang ditulis oleh orang-orang pintar itu menurut Descartes itu indikasi bahwa belum ada kebenaran yang bisa dijadikan pegangan dalam filsafat ya. Jadi ilmu-ilmu itu semua dia berdiri di atas fondasi yang rapuh ya. Karena itu semakin banyak dia belajar, membaca buku atau berdiskusi dengan orang-orang pintar, dia merasa semakin penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Bukannya semakin pintar gitu ya. Karena perbedaan-perbedaan pendapat itu ya. Nah, dia mengatakan begini, saya menemukan diri saya dipenuhi sedemikian banyak dengan keraguan dan kekeliruan sehingga saya berpikir bahwa saya tidak memperoleh apapun dalam usaha saya untuk menjadi orang terdidik kecuali hanya meningkatkan pengakuan atas ketidaktahuan saya. Oke, nah kita tentu dapat bertanya ya. Descartes itu katakanlah juga meminati atau meneliti bidang matematika, geometri, fisiologi, anatomi gitu ya. Terus tentu kita dapat bertanya, lalu mengapa dia menyalahkan filsafat gitu ya? Mengapa kalau belum ada kepastian di antara ilmu-ilmu yang dia pelajari itu, mengapa filsafat yang disalahkan oleh dia gitu ya? Mengapa tidak ilmu-ilmu itu sendiri yang disalahkan? Mengapa kambing hitamnya jadi filsafat gitu ya? Jawabannya adalah karena Descartes itu masih memahami filsafat itu sesuai dengan konsepsi klasik ya, yakni filsafat sebagai induk segala ilmu, mater scientiarum gitu ya. Jadi dia membayangkan bahwa keseluruhan ilmu itu seperti filsafat ya. Keseluruhan ilmu itu seperti pohon ya. Di sini sebagaimana dalam ilustrasi Anda lihat ya, akarnya ilmu pengetahuan itu adalah metafisika gitu. Lalu batangnya itu fisika, lalu ranting dahan itu adalah ilmu-ilmu praktis lainnya, medicine, etika, mekanika ya, dan lain-lain ya. Jadi akarnya adalah metafisika, dahannya fisika, dan ranting yang muncul dari dahan itu adalah semua ilmu lainnya yang dapat direduksi kepada 3 ilmu utama menurut dia, yakni kedokteran, mekanika, moral atau etika ya. Nah, kegunaan praktis dari sebuah ilmu pengetahuan hanya bisa diperoleh dari ranting-rantingnya itu ya, sebagaimana medicine atau mekanika atau etika ya, dan lain-lain. Dari akar tidak ada kegunaan praktis ya, karena akar itu hanya memberikan nutrisi kepada ilmu-ilmu itu gitu ya. Jadi kegunaan praktis itu hanya dari ranting-ranting yakni ilmu-ilmu tersebut ya. Nah, karena semua ilmu lainnya itu tergantung dari metafisika yang menjadi akar dari pohon itu, pohon filosofis ini, maka menurut dia kelemahan pada ilmu-ilmu itu harus dicari
sebab musababnya dalam filsafat ya. Karena dia mau membereskan akarnya dulu, maka nanti dari akar itu dia akan mendeduksikan atau menurunkan berbagai ilmu-ilmu ya yang kebenarannya pasti ya. Jadi dia akan membangun sebuah fondasi, dan dari fondasi itu nanti akan dibangun sistem ilmu pengetahuan dengan kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Oleh karena itu, sekalipun dalam ilmu-ilmu tersebut belum ada kebenaran yang pasti, dia mencari penyebabnya pada metafisika ya, yang menjadi akar, yang memberi akar ya. Oke. Nah, jadi ini tadi telah kita lihat ya, dia mau mencari kebenaran dalam dirinya sendiri ya. Dia membayangkan dirinya seperti orang yang berjalan sendirian dalam gelap tanpa bantuan apapun. Dia bilang dalam bukunya, saya udah siap kalau pencarian saya sangat lambat ya. Tidak apa-apa. Yang penting pencarian saya itu berhasil menemukan fondasi pengetahuan yang pasti dan benar gitu ya. Orang yang berjalan sangat lamban pun dapat menghasilkan kemajuan yang lebih besar jika mereka selalu menempuh jalan yang tepat ketimbang orang yang terburu-buru tapi kemudian keliru gitu ya. Nanti kita akan melihat bagaimana dia menjalankan itu ya. Jadi dalam pemikiran Descartes itu dia tidak memperbolehkan ada sedikit pun keraguan ya. Kalau dia mau menerima sebuah pendapat, maka pendapat itu harus pasti. Tidak boleh ada hipotesa, tidak boleh ada sedikit pun dugaan ya. Pokoknya harus pasti ya. Dia bilang kita tidak cukup hanya memiliki pemikiran yang cemerlang ya. Yang penting adalah menerapkan pikiran itu dengan tepat. Sekalipun itu kurang cemerlang, tapi kalau dia berusaha berpikir dengan tepat, tidak membiarkan hipotesa-hipotesa atau dugaan-dugaan masuk, maka dia yakin dia akan bisa menemukan fondasi ilmu pengetahuan yang tidak dapat diragukan itu. Nah, dengan tujuan atau latar belakang seperti itulah, maka Descartes itu sangat memberi perhatian pada problema metode dalam berfilsafat. Bagaimana dia mau berpikir, bagaimana dia mau membangun fondasi itu tentu kemudian sangat ditentukan oleh metode yang dia terapkan. Ya. Jadi ada 4 prinsip metodis yang disebutnya dalam Discourse on the Method, itu dalam bukunya itu diskursus tentang metode ya. Pertama, tidak pernah menerima sesuatu sebagai benar jika saya tidak memiliki pengetahuan yang sangat jelas mengenai kebenarannya. Ya. Jadi di sini tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Segala sesuatu itu harus jelas, clear and distinct, maka itu kemudian diterima. Ya. Dan kalau ada kesulitan, maka dia harus menganalisis, ya, menganalisis, memilah-milah, ya. Membagi-bagi, mencacah kesulitan itu sampai ke sebanyak mungkin bagian sampai ditemukan akar yang pastinya di mana, gitu ya. Jadi kalau dia ada menemukan sebuah kesulitan, akan dicari akarnya sampai dia menemukan sebuah titik yang pasti, gitu ya. Lalu itu ada 4 ya, mengarahkan pikiran saya dalam cara yang tertib dan teratur ya, dari yang paling sederhana kemudian secara perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, dengan pasti menuju pengetahuan yang paling kompleks. Gitu ya. Itu pentingnya metode dari pemikiran dia. Nah, menurut dia hanya ada 2 metode untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan pasti. Pertama, metode yang disebut dengan intuisi dan deduksi. Ya. Bukan induksi, tapi intuisi. Gitu ya. Jadi dia bertolak dari intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang pasti mengenai sesuatu sedemikian jelas dalam pikiran ya, sehingga tidak bisa lagi diragukan ya. Ini contoh intuisi menurut dia pengetahuan mengenai eksistensi diri sendiri, pengetahuan mengenai pikiran, dan pengetahuan mengenai Tuhan. Nanti kita akan melihat mengapa Tuhan itu menjadi contoh pengetahuan yang sangat-sangat tidak bisa diragukan. Ya.
Lalu dari intuisi itu kemudian dideduksikan ya hal-hal tertentu secara perlahan-lahan ya dengan sangat hati-hati sehingga tidak boleh di dalamnya ada keraguan ya. Jadi dia akan mendeduksikan dari intuisi itu berbagai hal ya. Jadi deduksi dilakukan atas intuisi ya. Jadi pengetahuan itu muncul dari deduksi yang dilakukan atas intuisi. Nanti kita akan melihat bagaimana dia menurunkan pengetahuan mengenai Tuhan dari deduksi atas pikiran ya. Karena dia bilang bahwa pikiran itu juga adalah sebuah intuisi ya, yang pasti ya. Oke. Nah, dia bilang keseluruhan yang disampaikan oleh Descartes dalam bukunya Discourse on the Method itu ya, ini Descartes itu orang yang rendah hati ya. Dia juga bilang bahwa saya tidak hendak mengajari orang berfilsafat ya. Saya hanya mau mendiskusikan metode yang saya gunakan ya. Saya juga merasa tidak lebih pintar dari orang lain ya. Dia juga tidak mau berpolemik ya. Karena itu dia tidak menyebut bukunya itu sebagai traktat ya, treatise, tapi diskursus tentang metode ya. Jadi dia tidak hendak mengatakan ini metode yang paling benar yang harus diikuti, tidak. Dia mengatakan saya menggunakan metode ini. Kalau Anda suka silakan ikuti, kalau tidak ya nggak usah diikuti gitu ya. Itu prinsip dia, makanya bukunya disebut dia diskursus tentang metode dan bukan traktat tentang metode gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara dia menempuh atau metode yang dia gunakan untuk memperoleh pengetahuan yang pasti, maka tidak ada jalan lain sebagaimana tadi telah kita lihat ya, kecuali bertolak dari keraguan ya. Jadi dia meragukan segalanya ya. Keraguan Descartes itu sangat radikal ya. Tapi ini keraguan sebagai metode ya, itu disebut keraguan metodis ya. Keraguan sebagai metode artinya dia meragukan dalam rangka bukan untuk sampai pada keraguan, jadi bukan keraguan demi keraguan, tetapi keraguan sebagai jalan untuk mencari kepastian. Itu keraguan sebagai metode ya. Keraguan dia sangat radikal. Kalau kita baca bukunya, kita kadang merasa keraguan dia itu keterlaluan ya, hampir tidak masuk akal ya. Dia meragukan segalanya. Dia meragukan bahwa tangannya itu bukanlah tangannya, gitu ya. Bahwa kepalanya itu bukanlah kepalanya, bahwa sekalipun dia sadar, jangan-jangan saya sedang mimpi, gitu ya. Semua diragukan sama dia ya. Dia bahkan juga meragukan adanya genius malignus, itu setan cerdas yang mungkin juga menipu dia. Katanya dulu pada zaman itu ada kalau nggak salah Romo Katolik yang mengatakan bahwa ada setan malignus, itu genius malignus yang bisa menipu pikiran kita sehingga dalam penalaran yang paling sederhana pun kita keliru gitu ya. Nah, itu latar belakang mengapa Descartes itu sampai mengandaikan genius malignus itu ya. Nah, jadi semua diragukan sama dia. Dia bilang bahkan metode matematika pun yang sebenarnya menjadi diakui oleh Descartes sebagai metode yang sangat pasti, tapi itu juga diragukan ya. Alasannya adalah karena kita juga pernah salah dalam melakukan penalaran matematika. Oleh karena itu, segala sesuatu yang pernah membuat kita keliru atau segala sesuatu di mana kita pernah keliru itu nggak boleh dipercaya. Ya, pengalaman tidak boleh dipercaya. Indra itu apalagi itu tidak boleh dipercaya. Dia bilang bahkan dalam mimpi itu kita sering mengalami sesuatu seperti sangat nyata, ternyata itu mimpi gitu ya. Itu masuk akal ya. Kita sering mendengar misalnya orang bermimpi teriak-teriak karena dikejar penjahat gitu, lalu teriak-teriak ternyata itu mimpi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pengalaman sadar ini pun bahwa apakah jangan-jangan yang sekarang saya sedang berbicara di hadapan laptop saya ini juga ini bisa juga ini mimpi ini ya. Karena dalam mimpi juga kita sering mengalami sesuatu sedemikian nyata, ternyata itu mimpi juga gitu ya. Jadi semua harus diragukan ya. Semua harus diragukan.
termasuk dirinya sendiri gitu ya, termasuk tubuhnya juga bisa diragukan karena dalam mimpi juga kita bisa melihat tubuh kita gitu ya. Pokoknya apa yang pernah membuat kita tidak pasti itu semua harus diragukan ya. Nah, lalu ini yang puncak dari pencarian dia dan menjadi akarnya, kalau semua telah diragukan, lantas apakah masih ada yang tidak dapat lagi diragukannya? Dia meragukan tubuhnya, dia meragukan tangannya, dia meragukan kepalanya, semua diragukan, bahkan dia meragukan bahwa dia sedang bermimpi ya. Dia bilang dalam hal kebenaran pengetahuan tidak ada beda antara sadar dan tertidur dan bermimpi ya. Karena dalam bermimpi pun kita bisa sedemikian seperti kita sedang sadar ya. Nah, tapi kalau semua telah diragukan gitu ya, maka apakah masih ada sesuatu yang tidak dapat lagi diragukannya? Boleh saja saya dalam segala hal ditipu atau keliru atau bermimpi ya, sehingga saya tidak memperoleh pengetahuan yang pasti. Namun justru melalui penipuan atau kekeliruan itulah ada satu hal yang pasti, yakni saya yang ditipu atau keliru itu. Karena tidak mungkin saya keliru atau ditipu kalau saya tidak ada. Ya. Kekeliruan atau ketidakpastian itu justru menjadi bukti paling kuat dari keberadaan saya. Jadi itu logika atau argumen dia. Ya. Lalu dia ada kutipannya seperti ini, tapi saya telah meyakinkan diri saya bahwa tidak ada apapun di dunia ini, tidak ada langit ya, langit juga bisa diragukan ya, tidak ada bumi juga ya, tidak ada pikiran, tidak ada tubuh ya. Jadi karena semua itu bisa saja ilusi, itu seperti dalam mimpi ya. Tapi tidakkah itu juga berarti bahwa saya juga tidak ada? Gitu ya. Dia bilang tidak. Tapi ada setan penipu yang memiliki kemampuan luar biasa dan licik yang secara sengaja dan terus-menerus menipu saya. Ya. Dalam kasus demikian, saya juga tanpa dapat diragukan eksis jika dia menipu saya. Ya. Biar saja setan-setan itu menipu saya semampu dia, tapi dia tidak akan pernah membuat saya tidak ada sepanjang saya berpikir bahwa saya ada. Ya. Karena itu setelah mempertimbangkan segala sesuatu dengan sangat cermat, gitu, akhirnya saya harus menyimpulkan bahwa proposisi ini, yakni saya ada, saya eksis, pasti selalu benar setiap saya mengatakannya atau memahaminya dalam pikirannya. Jadi fakta kesimpulan bahwa dia ada itu justru bisa dicapai atau ditemukan justru dari keraguan dia yang sangat radikal itu ya. Ini jadi Descartes itu menguraikan logika atau argumen ini dalam berbagai bukunya, dalam berbagai tulisannya ya. Ini dalam The Principles of Philosophy dia mengatakan ya, mudah bagi kita untuk menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada dan surga tidak ada dan bahwa tubuh itu tidak ada. Bahkan kita sendiri tidak memiliki tangan atau kaki, atau bahwa sama sekali tidak ada tubuh. Tapi kita tidak mungkin menganggap bahwa kita yang memiliki pikiran demikian tidak ada. Karena tentu sebuah kontradiksi menganggap bahwa sesuatu yang berpikir itu tidak ada justru ketika dia sedang berpikir. Karena itu, butir pengetahuan ini, saya berpikir, oleh karena itu saya ada, adalah yang paling pasti dan yang paling pertama yang diperoleh siapa saja yang bersahabat dengan cara yang tertib. Intinya adalah bahwa ketika dia berpikir atau meragukan segala sesuatu, justru itu menjadi membuktikan bahwa dia yang sedang ragu-ragu itu tidak mungkin lagi diragukan. Ya. Karena tidak mungkin dia ragu-ragu kalau dia tidak ada. Ya. Fakta bahwa dia ragu-ragu, meragukan segalanya, itu justru membuktikan bahwa dia ada. Dan karena itu dia bisa ragu-ragu. Kalau dia tidak ada, lalu bagaimana dia mungkin ragu-ragu gitu ya. Oke. Cogito ergo sum, itu saya berpikir maka saya ada, itu sering dipahami orang sebagai sebuah kesimpulan ya. Saya berpikir, oleh karena itu saya ada gitu ya. Itu salah paham itu ya. Karena seakan-akan kita dapat memastikan keberadaan kita dari fakta bahwa kita berpikir gitu ya. Descartes itu menolak
itu. Dia mengatakan ini bukan sebuah kesimpulan ya. Kita tidak menyimpulkan keberadaan kita dari fakta bahwa kita berpikir ya. Kalau itu sebuah kesimpulan, maka itu bisa direkonstruksi menjadi sebuah silogisme ya. Dengan premis mayor itu semua yang berpikir itu ada, saya berpikir maka saya ada gitu ya. Itu kalau saya berpikir maka saya ada itu dianggap sebagai sebuah inferensi, penarikan kesimpulan ya. Dia harus direkonstruksi menjadi sebuah silogisme, tetapi silogisme yang ada di sini bermasalah, dan Descartes juga mengatakan itu, yakni premis mayornya tidak pasti, semua yang berpikir itu ada, kita nggak tahu pasti apakah semua yang berpikir itu ada ya. Itu sangat problematis, sehingga Descartes mengatakan ini bukan sebuah silogisme. Saya berpikir maka saya ada itu bukan sebuah inferensi itu ya. Dia mengatakan itu adalah pengetahuan intuitif langsung gitu ya. Tapi bentuknya memang inferensi, tapi isinya bukan inferensi ya. Dia mengatakan ketika seseorang berkata saya berpikir oleh karena itu saya ada, maka dia tidak mendeduksikan eksistensinya dari pikiran melalui sebuah silogisme, melainkan menyadari hal itu sebagai hal yang jelas dengan sendirinya atau self-evident, berdasarkan intuisi langsung dari pikiran. Jadi fakta saya berpikir itu langsung memperlihatkan bahwa kita ada atau saya ada gitu ya. Jadi bukan sebuah kesimpulannya. Ini kalimat dia untuk menangkis atau mencegah agar orang salah paham bahwa itu bukan sebuah silogisme ya. Nah, yang menarik kemudian ternyata kira-kira 1200 tahun sebelumnya ya, Agustinus juga telah pernah menggunakan argumentasi serupa dengan si valor sum ya. Kalau saya keliru berarti saya ada gitu ya. Itu juga argumen Agustinus ya. Ini menjadi bahan diskusi dalam kalau kita belajar di sekolah filsafat ya, hubungan antara si valor sum dan cogito ergo sum gitu ya. Apakah Descartes itu menjiplak diam-diam argumen Agustinus itu gitu ya. Nah, Agustinus mengatakan itu untuk menangkis serangan kaum skeptisisme terhadap eksistensi juga gitu ya. Nah, dalam bukunya itu, dalam surat menyurat Descartes itu, saya membaca bahwa seorang temannya, mitra korespondensi dia, menanyakan hal ini kepada Descartes. Dia mengatakan, itu dulu kan Agustinus juga telah menggunakan argumentasi serupa. Apakah kau tahu itu gitu ya? Apakah kau menjiplak dari Agustinus gitu ya? Kata pengirim surat itu ya, di paper saya ada itu ya. Lalu Descartes itu menjawab, wah saya baru tahu itu gitu ya. Lalu pada hari itu juga dia pergi ke perpustakaan Universitas Leiden untuk mencek apakah memang Agustinus menggunakan itu dan konteks seperti apa gitu. Lalu artinya Descartes itu, kalau kita percaya kepada isi suratnya itu, Descartes itu tidak menjiplak, tetapi kebetulan sama gitu ya. Kebetulan argumentasinya sama gitu ya. Descartes itu menjawab seperti ini dalam kutipan itu ya. Memang sangat mudah dan alami untuk menarik kesimpulan bahwa seseorang itu eksis dari fakta bahwa ia ragu-ragu, dan hal ini bisa saja dilakukan oleh penulis manapun gitu ya. Tapi saya sangat senang menemukan bahwa saya satu pendapat dengan Agustinus, dia bilang ya. Jadi dari sini, dari suratnya itu kita bisa mengetahui bahwa Descartes itu tidak menjiplak argumen Agustinus gitu ya, tapi kebetulan sama gitu ya. Ya buktinya sebagaimana ditulis dalam suratnya, ketika dia temannya itu menanyakan itu dalam suratnya, lalu dia langsung pergi mencek apakah memang Agustinus seperti itu argumentasinya gitu. Itu hal yang menarik gitu. Oke. Nah, lalu dia bilang itu bahwa setelah pasti mengenai bahwa saya berpikir maka saya ada, itu berarti lalu dia tiba pada kesadaran ya, bahwa kesadaran itulah
pengetahuan yang paling pertama dan yang paling pasti diperoleh setiap orang yang berpikir gitu ya, kesadaran bahwa dia ada gitu ya. Bahkan dia mengatakan bahwa dunia fisik eksternal di sekitar kita yang kita ketahui melalui indera, mungkin bagi orang tertentu itu adalah pengetahuan yang pasti gitu ya. Tapi Descartes menolak itu ya. Descartes menolak karena itu bisa diragukan, itu bisa saja mimpi. Indra itu tidak bisa dipercaya gitu ya. Pengetahuan kita yang paling pasti itulah pengetahuan mengenai fakta bahwa kita berpikir, itu tidak bisa diragukan ya. Dia mengatakan bila saya membuat putusan bahwa meja di hadapan saya ini eksis karena saya dapat menyentuhnya. Jadi kalau kita menyentuh meja di hadapan kita, itu tidak bisa memastikan bahwa meja itu ada. Karena bisa saja itu mimpi ya. Kalau saya membuat putusan bahwa meja di hadapan saya ini eksis, itu justru bisa memastikan bahwa kita ada, bukan bahwa meja itu ada gitu ya. Karena itu tadi, meja itu bisa saja mimpi, tapi saya yang membuat putusan itu tidak mungkin mimpi ya. Karena tidak mungkin saya membuat putusan kalau saya tidak ada. Jadi fakta bahwa saya membuat putusan soal meja, misalnya meja ini bagus, ya, membuktikan dengan pasti bukan bahwa meja ini eksis, melainkan bahwa pikiran saya eksis. Karena tidak mungkin saya membuat putusan mengenai apapun kalau pikiran saya tidak eksis. Sementara saya bisa saja membuat putusan soal meja, sekalipun dalam kenyataan meja itu tidak ada. Ya. Jadi yang paling pertama yang dapat kita ketahui dengan pasti itu adalah pikiran kita, bukan realitas di sekitar kita. Juga bukan tubuh kita, karena tubuh kita bisa aja itu tidak pasti ya, sebagaimana tadi dalam kasus mimpi. Nah, jadi pikiran itu sedemikian pasti, tidak mungkin diragukan. Sementara tubuh itu sangat mungkin diragukan ya. Jadi tubuh itu sangat berbeda dari pikiran ya. Tubuh itu sangat pasti. Pikiran itu sangat pasti ya. Res cogitans itu, sementara tubuh itu tidak pasti. Tubuh itu bisa aja mimpi ya. Nah, tapi pikiran mungkin tidak gitu ya. Pikiran tidak mungkin mimpi ya. Nah, jadi dari situ kemudian dari distingsi itu Descartes tiba pada dualisme yang sangat terkenal yang sampai sekarang masih terus hidup itu ya, antara res cogitans, substansi yang berpikir, dan res extensa, substansi yang berkeluasan. Res extensa itu bukan hanya tubuh fisik kita, tetapi semua benda yang memiliki ukuran 3 dimensi gitu ya. Itu adalah res extensa. Sementara substansi yang berpikir ya pikiran kita sendiri atau kesadaran kita ya. Itu dua hal yang berbeda ya. Bahkan dia mengatakan pikiran kita itu bisa eksis sekalipun tanpa tubuh gitu ya. Tanpa tubuh karena tubuh tidak pasti ya. Jadi substansi yang berbeda keduanya. Ini kemudian menjadi sangat diradikalkan oleh fenomenolog Edmund Husserl ya dengan meditasi Cartesianisme meditationnya itu. Nah, jadi ada dualisme tubuh dan jiwa. Pertama, res cogitan itu sangat pasti, ya, substansi yang berpikir. Sementara res extensa tubuh kita itu tidak pasti, gitu ya. Nah, keduanya terpisah, ya, karena dua substansi yang berbeda, ya. Tapi dalam secara organik dia bilang tubuh keduanya saling mempengaruhi, ya. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Sekarang menurut ilmu medis, hubungan antara pikiran dan tubuh itu katanya terjadi melalui sebuah tempat khusus di otak ya, yakni yang berada di antara dua cuping otak itu, lobe itu, pineal gland itu namanya. Itu katanya itu yang menghubungkan tubuh dan jiwa ya. Apakah ini bisa diterima? Saya sendiri agak meragukan. Saya pernah membaca komentar bahwa itu tidak benar gitu ya. Tapi tidak pasti juga saya terhadap pendapat itu ya. Tetapi yang menarik adalah dualisme antara tubuh dan jiwa ini juga mempengaruhi antara lain misalnya
peneliti penyakit diabetes gitu ya. Saya membaca sebuah literatur jurnal ilmiah mengenai Cartesian penyakit diabetes gitu ya, karena katanya para peneliti diabetes juga belum bisa memutuskan apakah dalam kasus diabetes itu tubuh yang mempengaruhi pikiran yang mempengaruhi tubuh, ya, gitu dia. Nah, jadi sekarang dia mau bertolak dari apa itu pikiran, gitu ya. Dia bilang bahwa pikiran itu menjadi sebuah substansi, sesuatu yang berpikir, itu dapat kita ketahui persis ketika saya berpikir ya. Tidak bisa kita mengatakan saya itu sesuatu yang bertubuh karena keberadaan tubuh masih bisa diragukan. Tetapi kita bisa mengatakan saya itu sesuatu yang berpikir karena pikiran itu pasti gitu ya. Jadi pengetahuan saya mengenai dunia eksternal itu sangat lemah. Yang pengetahuan yang pasti itu adalah pengetahuan mengenai pikiran saya ya. Itu yang bisa dipastikan. Oke, lalu nanti dia akan melakukan deduksi dari fakta bahwa dia ada pikiran, lalu nanti dari situ, sebagaimana tadi intuisi dan deduksi, nanti dari intuisi atas pikiran itu nanti dia akan mendeduksikan berbagai hal dengan prinsip yang disebut clara et distincta gitu ya, clear and distinct gitu ya. Itu juga harus di metode yang penting karena dia bilang kekeliruan itu terjadi karena kita sering memahami sesuatu tidak secara clear and distinct gitu ya. Ini bisa dibaca di situ. Saya agak cepat sehingga kita bisa ada diskusi. Nah, kemudian ini tadi dia sampai mengandaikan ada genius malignus ya yang menipu Descartes sehingga mengenai persepsi yang jelas dan terpilah-pilah itu juga dia keliru gitu ya. Kita bisa tentu bertanya ya, bagaimana kalau dia keliru juga ya? Bagaimana kalau setan-setan itu juga menipu dia sedemikian rupa sehingga dia keliru gitu ya? Nah, oleh karena itu Tuhan itu dimasukkan oleh Descartes kepada sistem filsafatnya ya. Jadi dia memasukkan Tuhan ke dalam sistemnya untuk menjamin kebenaran pengetahuannya itu bahwa setan-setan tidak menipu dia ya. Untuk menjamin dan membuktikan kebenaran dan kepastian pengetahuan itu, maka kemudian dia lebih dulu membuktikan eksistensi Tuhan. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana Tuhan bisa menjamin kepastian pengetahuannya sehingga kita tidak ditipu setan-setan. Nah, dia bilang begini nih, selama kita membatasi penalaran kita dalam persepsi yang jelas dan terpilah-pilah, jadi kalau kita berpikir secara clear and distinct, maka setan yang jenius dan licik itu tidak akan dapat menipu kita. Mengapa? Karena Tuhan ada, gitu ya. Bagaimana peranan Tuhan di sini, gitu ya. Nah, dia mengatakan di sini dia mengandaikan Tuhan itu sang pencipta ya. Nanti bagaimana dia Tuhan sang pencipta kita akan melihat alasannya ya. Tapi dia di sini mengandaikan Tuhan itu sang pencipta. Dia bilang karena Tuhan yang menciptakan kita ya, maka pertama dia pasti tidak akan menipu kita ya. Karena dia maha baik. Makhluk yang maha baik tentu tidak mungkin menipu ya. Itu satu. Yang kedua, karena Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan kita, memberikan kita akal budi dan pikiran, ya, maka karena Tuhan itu maha sempurna dan maha baik, maka sudah pasti akal budi kita itu diciptakan sedemikian rupa sehingga tidak cenderung jatuh dalam kekeliruan kepada kita. Dalam kekeliruan ya. Jadi kekeliruan akal budi kita itu kalau digunakan dengan penalaran yang clear and distinct itu tidak mungkin keliru ya. Karena itu adalah ciptaan Tuhan dan sebagai ciptaan Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu, maka ciptaan Tuhan itu cenderung ke yang baik, ke yang benar gitu ya. Maka kalau kita menggunakan akal budi dengan benar, gitu ya, maka penalaran kita pasti benar dan setan-setan tidak akan mampu menipu kita ya. Jadi di sini Descartes itu mengandaikan bahwa
tidak cukup memang persepsi yang untuk menjamin kepastian pengetahuan, tidak cukup hanya persepsi yang jelas dan terpilah-pilah. Masih kita juga perlu membutuhkan eksistensi Tuhan, ya. Karena Tuhan itulah yang menjamin, ya, bahwa akal budi kita, sejauh kita menggunakannya dengan penalaran yang clear and distinct, maka dia tidak akan jatuh dalam kekeliruan, dan setan-setan juga tidak dapat menipu kita sedemikian rupa. Jadi, itu alasan dia mengapa bahwa Tuhan itu yang menciptakan akal budi, dan itu karya dia yang pasti tidak akan cenderung jatuh dalam kesalahan, ya, kalau digunakan secara benar atau clear and distinct. Lalu temannya bertanya itu dalam surat. Lalu ateis itu bagaimana, gitu ya? Ateis itu apakah kemudian dia tidak bisa memperoleh pengetahuan yang pasti dan benar, gitu ya? Lalu Descartes menjawab begini, ya bisa saja ateis itu memperoleh pengetahuan yang benar dan pasti, ya, sejauh dia menggunakan akal pikirannya dengan penalaran yang clear and distinct, gitu ya. Tapi dia mengatakan ateis itu tidak akan punya jawaban kalau kita tanya, bagaimana Anda yakin bahwa penalaran Anda benar, gitu ya. Ateis itu tidak akan punya jawaban itu. Kalau kita tanya dia, mungkin ada setan-setan menipu dirimu, gitu ya. Lalu bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan penalaran itu, gitu. Nah, ateis itu tidak punya jawaban menurut dia. Tapi orang yang teis, orang yang percaya kepada Tuhan punya jawaban, akan mengatakan tidak mungkin saya ditipu karena pikiran saya itu ciptaan Tuhan, dan selama saya menggunakan ciptaan Tuhan itu dengan penalaran yang clear and distinct itu, maka setan-setan tidak akan mampu menipu saya, gitu ya. Oke. Jadi kekeliruan menurut Descartes itu terjadi karena kehendak kita luas dari pikiran kita, ya. Jadi kalau kita taat menggunakan penalaran kita dengan penalaran yang clear and distinct, maka kita tidak akan keliru. Pertama karena ada Tuhan yang menjamin, ya. Kedua karena pikiran kita tidak cenderung jatuh kepada kekeliruan. Kekeliruan itu terjadi karena kehendak kita lebih luas cakupannya daripada pikiran kita, ya. Jadi kehendak kita, kata dia, sering melampaui apa yang kita persepsi, ya. Jadi kita mengambil keputusan melampaui apa yang terberi dalam pikiran kita karena kita memiliki kehendak, will, ya. Jadi kehendak kita besar sementara persepsi kita lebih kecil, ya. Harusnya kita berpikir itu semata-mata berdasarkan pikiran, bukan ditentukan atau dideterminasi oleh kehendak, ya. Jadi menurut dia kekeliruan itu adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab Tuhan, itu ya. Sekalipun kekeliruan itu juga bertolak dari pikiran kita, sebab kekeliruan terjadi karena kita mengambil keputusan yang jauh melampaui pikiran kita, dan itu karena kita memiliki kehendak yang lebih luas dari pikiran, gitu ya. Oke, ini kemudian dia meneliti, dia bertolak dari penelitian mengenai pikiran itu, ya. Jadi pikiran itu apa, gitu ya. Nah, dia mengatakan kalau saya merefleksikan pikiran, maka di dalam pikiran saya ada banyak ide, ya. Ini ide itu adalah gambaran dari objek-objek yang ada dalam pikiran kita. Misalnya dalam pikiran kita menurut dia ada banyak ide, ide tentang manusia, ide tentang malaikat, ide mengenai langit, ide mengenai meja, dan lain-lain, ya. Ide itu berasal dari mana? Menurut dia itu ada dari pengalaman empiris, ya. Jadi misalnya kalau dalam pikiran kita ada ide mengenai mesin, ya, maka itu pasti karena kita pernah membaca atau mendengar atau melihat sesuatu seperti mesin, maka dalam pikiran kita muncul ide mengenai mesin, ya. Jadi ide itu pasti tidak berasal dari saya, itu dari pengalaman, gitu ya. Jadi ini penjelasan dimensi empirisnya ini. Nah, tapi dia mengatakan, tapi dalam pikiran saya, ya, dalam pikiran saya ada juga ide yang sangat ganjil, itu ya, yang
yang aneh gitu ya, yakni ide mengenai Tuhan. Ya, dia bilang itu ada banyak ide dalam pikiran saya dan salah satu yang unik dari semua ide itu adalah ide mengenai Tuhan. Bagaimana ide mengenai Tuhan itu ada dalam pikiran saya, dia bilang. Ya. Ide itu pasti tidak berasal dari pengalaman, karena kita tidak pernah mengalami Tuhan. Ya. Kita juga tidak pernah mengalami sifat-sifat Tuhan itu ya. Sifat-sifat Tuhan itu dia bilang itu tidak terbatas, kekal, sangat cerdas, sangat berkuasa gitu ya. Itu adalah sifat-sifat Tuhan, atribut-atributnya. Kita tidak pernah mengalami itu ya. Oleh karena itu ide itu tidak mungkin, ide mengenai Tuhan yang ada dalam pikiran saya itu tidak mungkin itu berasal dari pengalaman gitu ya. Jadi itu dari mana itu ide mengenai Tuhan yang ada dalam pikiran saya itu gitu ya. Apakah itu mungkin dari saya sendiri gitu ya? Tidak mungkin juga. Karena saya ini tidak sempurna. Tidak maha kuasa juga gitu ya. Buktinya saya sering keliru. Saya sering ragu-ragu. Oleh karena itu saya tidak sempurna gitu ya. Nah, karena saya tidak sempurna, maka tidak mungkin saya menghasilkan ide kesempurnaan dalam diri saya, dalam pikiran saya gitu ya. Jadi pasti ide itu tidak berasal dari saya karena yang tidak sempurna tidak mungkin menghasilkan yang sempurna gitu ya. Lalu dia bilang, saya juga tidak ingat sejak kapan ide itu ada dalam pikiran saya gitu. Pokoknya dia sudah ada di sana gitu ya. Lalu dia bilang begini, jadi hanya tersisa satu kemungkinan bahwa ide itu telah ditanamkan ke dalam diri saya oleh sebuah hakikat yang sungguh-sungguh lebih sempurna daripada saya sendiri, dan bahkan yang memiliki pada dirinya sendiri semua kesempurnaan yang hanya dapat saya pikirkan, yakni oleh Tuhan ya. Jadi Tuhanlah sumber dan pemberi ke dalam pikiran saya ide kesempurnaan itu gitu ya. Nanti dia mengatakan itu berarti Tuhan ada ya. Jadi dari situ dia membuktikan Tuhan ada. Tuhan eksis karena dia yang menanamkan menjadi penyebab dari ide kesempurnaan yang ada dalam pikiran saya itu ya. Jadi ide ini yang dibawa lahir itu yang kemudian dalam rasionalisme disebut dengan innate ideas itu ya. Ide-ide bawaan ya. Itu yang sangat penting dalam paham rasionalisme bahwa manusia itu telah memiliki ide bawaan yang dibawa lahir gitu ya, yang tidak berasal dari pengalaman gitu ya. Nah, jadi itu kemudian cara pertama untuk membuktikan eksistensi Tuhan ya, yakni yang disebut dengan argumen kausalitas, sebab akibat ya. Fakta bahwa kita tidak sempurna ini dapat memikirkan yang sesuatu yang sempurna, dan itu berarti ide kesempurnaan itu ada dalam diri kita, itu memperlihatkan ya bahwa ide itu hanya bisa berasal dan ditanamkan ke dalam diri saya oleh sesuatu yang sempurna, yakni Tuhan. Jadi Tuhan itu ada, maka dia bisa menanamkan ide kesempurnaan dalam diri saya. Itu argumen pertama dia untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Itu yang disebut argumen kausalitas. Ya. Lalu jadi ada 3 argumen dia untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Dan tadi kita sudah melihat fungsi utama Tuhan pada Descartes itu adalah fungsi epistemologis gitu ya. Jadi Tuhan itu berfungsi epistemologis untuk menjamin kepastian pengetahuan. Itu argumen pertama. Argumen kedua itu adalah bertolak dari asal-usul Descartes sendiri ya. Jadi dia membuktikan Tuhan dengan cara saya ini berasal dari mana gitu ya. Pasti bukan dari saya gitu. Saya pasti tidak berasal dari saya sendiri gitu. Jadi kalau kita baca buku-buku Descartes itu ya argumennya itu menarik gitu ya. Sangat logis, argumentatif ya, dan sangat rasional gitu ya. Misalnya gini, dari mana saya berasal itu ya pasti bukan dari saya. Mengapa? Mengapa saya tidak mungkin berasal dari saya sendiri? Artinya saya menciptakan diri saya sendiri. Jadi dia bikin argumen gini, kalau eksistensi saya tergantung dari saya sendiri, ya, maka sudah pasti saya akan memberi bagi diri saya sendiri semua kesempurnaan yang ada dalam ide dalam diri saya itu, ya. Dan dengan demikian saya sudah pasti menjadi Tuhan, gitu ya. Jadi kalau dia mengatakan tidak mungkin manusia menciptakan dirinya sendiri, sebab kalau dia menciptakan dirinya sendiri, dia pasti sudah
membuat dirinya menjadi sempurna sebagaimana ide-ide kesempurnaan dalam diri saya itu gitu ya. Faktanya manusia tidak sempurna, oleh karena itu tidak mungkin manusia menghasilkan manusia gitu ya. Apakah mungkin eksistensi saya dari orang tua saya gitu ya? Ya, tapi mungkin itu hanya eksistensi saya sebagai res extensa gitu, sebagai tubuh gitu ya. Misalnya dilahirkan oleh ibu. Sementara saya juga res cogitans gitu. Orang tua saya juga res cogitans gitu ya. Dan orang tua saya tidak memiliki kemampuan menciptakan substansi yang berpikir, termasuk untuk mempertahankan eksistensi dari substansi itu ya. Atau mungkin saya berasal dari makhluk lain yang kurang sempurna dibandingkan Tuhan gitu ya. Misalnya di sini Descartes itu bisa dikatakan menolak teori evolusi ya. Mungkinkah saya berasal dari makhluk lain yang kurang sempurna dibandingkan Tuhan? Itu juga tidak mungkin katanya. Karena saya sendiri memiliki ide mengenai Tuhan dan kesempurnaan, dan tidak mungkin makhluk yang kurang sempurna itu menciptakan atau menanamkan ide kesempurnaan itu ke dalam diri saya ya. Jadi dengan demikian harus disimpulkan bahwa dari fakta saya eksis dan dalam diri saya terdapat ide mengenai pengada yang paling sempurna, yakni Tuhan, itu memberi bukti yang sangat jelas bahwa Tuhan memang eksis gitu ya. Jadi ini argumentasi pada tahun 1600 ya, tentu sekarang ini tetap masih dianalisa, dikritik secara internal ya, koherensi argumennya ya. Oke. Jadi lalu ada argumen ontologis ya, itu argumen ketiga ya. Argumen ontologis itu terkenal dalam filsafat dan teologi, itu argumen yang mau membuktikan eksistensi Tuhan dengan bertolak dari konsep atau ide mengenai Tuhan itu sendiri ya. Ini argumen ini banyak juga dipakai oleh para teolog atau filsuf sesudahnya. Ya, bertolak Tuhan sebagai kesempurnaan ya. Karena Tuhan sempurna maka ia pasti bereksistensi ya. Sebab tidak masuk akal dia dikatakan sempurna tapi dia tidak bereksistensi. Kalau Tuhan tidak bereksistensi maka dia tidak sempurna, sebab masih ada yang lack dalam dirinya, masih ada yang kurang, yakni tidak bereksistensi gitu ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan bereksistensi maka kalau dikatakan Tuhan sempurna maka dia pasti bereksistensi, sebab dengan itulah dia sempurna. Tanpa eksistensi maka dia tidak sempurna gitu ya. Argumen ini kemudian dikritik oleh Immanuel Kant gitu ya. Dia mengatakan ya, kalau Anda membayangkan di kantong Anda ada 100 thaler atau 100 euro, itu tidak otomatis dalam kenyataan ada 100 euro gitu ya. Karena eksistensi itu adalah kategori putusan sintetis, bukan putusan analitis, kata Descartes itu dalam kritiknya terhadap argumen ontologi ya. Ini kan sebenarnya hanya eksistensi dalam logika saja, secara logis. Tapi apakah Tuhan itu dalam kenyataan memang bereksistensi? Itu masalah lain lagi gitu ya. Oke. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu berfungsi untuk menjamin pengetahuan. Pengetahuan mengenai Tuhan itu jauh lebih pasti dibandingkan pengetahuan mengenai benda-benda ya. Karena tadi kita sudah lihat dalam diri kita ada ide kesempurnaan, dan ide kesempurnaan itu hanya bisa berasal dari sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu pasti Tuhan ada gitu ya, dari pikiran itu ya. Nah, dia bilang mengapa orang tidak dapat melihat Tuhan kalau begitu? Mengapa banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan itu ya? Descartes bilang ya itu karena mereka tidak pernah mau mengangkat pikiran mereka lebih tinggi dari indranya gitu ya. Tuhan itu bukan soal objek indera atau imajinasi. Kita tidak mungkin dapat memahami Tuhan kalau kita hanya menggunakan indera atau imajinasi. Kita harus memahami Tuhan dengan pikiran gitu ya. Kalau kita memahami Tuhan dengan imajinasi atau indera, itu sama dengan orang yang mencoba menggunakan mata untuk mendengar, dia bilang begitu ya. Jadi itulah cara dia untuk membuktikan eksistensi Tuhan, dan pertama-tama fungsi Tuhan dalam sistemnya itu adalah untuk menjamin kebenaran pengetahuannya. Nah, ini yang terakhir mengenai pengaruh Descartes, itu tidak hanya dalam filsafat tapi juga dalam matematika, dalam geometri, dalam politik ya, bahkan dalam kesehatan ya. Dia juga kemudian mempengaruhi filsuf-filsuf rasionalis setelahnya, Spinoza, Leibniz gitu ya. Thomas Hobbes, juga John Locke dipengaruhi dia karena John Locke juga mengkritik dia, lalu Edmund Husserl ya. Dalam bidang epistemologi dia menghasilkan
teori pengetahuan yang disebut dengan fondasionalisme. Fondasionalisme itu bahwa pengetahuan itu harus bertolak dari sebuah fondasi yang kebenarannya pasti, ya. Lalu juga dia mempengaruhi filsafat transendental, karena kesadaran diri itu selalu transendental, artinya menjadi syarat-syarat kemungkinan pengetahuan. Dan juga pengaruh paling besar adalah dualisme jiwa dan badan itu, ya, dan juga subjektivitas, di mana bahwa subjek atau pikiran itu kemudian mengkonstitusikan, ya, mengkonstitusikan keseluruhan realitas. Di sini dipahami bahwa keseluruhan realitas itu adalah hasil objektifikasi saya sendiri, gitu, ya. Jadi saya yang menjadi subjek menstrukturkan keseluruhan realitas. Itu yang disebut dengan dualisme jiwa dan badan, di mana subjek itu menjadi titik tolak, menjadi pusat dari seluruh penalaran kita, ya. Nah, itu yang bisa saya katakan dalam kesempatan ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih, kita bisa diskusi lebih jauh selanjutnya.